Sore itu matahari mulai condong ke barat. Jalanan menuju rumah Bu Anita mulai sepi. Hanya sesekali motor lewat membawa suara samar. Begitu membuka pagar kecil di samping rumah, dari arah teras sudah terdengar suara lembut yang familiar. Wildan, sudah pulang?" Suara itu milik Bu Mawar, ibunya Bu Anita. Ia duduk di kursi rotan dengan teko teh di meja kecil di depannya. Senyumnya menenangkan, seperti biasa. Aku sedikit terkejut, tapi segera menghampiri sambil tersenyum. "Iya Bu, baru saja ngantar Nona Anita dari kantor." "Kok belum istirahat Bu?" Beliau tertawa kecil, suaranya pelan. "Tadi Ibu sudah mau tidur, tapi ingat kamu belum pulang. Ibu kira malam ini kamu jaga di pos lagi, makanya tadi malam Ibu heran. Kok kamu gak menahan Ibu biar duduk bareng sampai pagi? Kan lumayan bisa ngobrol lama." Aku ikut tertawa kecil mendengarnya. Saya kira Ibu mau istirahat, soalnya semalam anginnya lumayan dingin. Saya gak enak ganggu." Beliau menghela napas pelan, menatap cangkir tehnya yang masih mengepulkan asap. "Iya, Wildan. Memang dingin, tapi lebih dingin lagi kalau sendirian." Ucapannya membuatku diam beberapa saat. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Aku tahu, beliau hanya butuh teman bicara, seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. "Sekarang saya sudah hadir, Bu. Mau curhat apa malam ini?" Beliau tersenyum malu, menunduk sejenak. "Ibu ini ya, kadang malu sendiri. Tapi entah kenapa, kalau kamu di sini, suasana rumah terasa hidup lagi." Aku mengangguk sambil menuang teh ke cangkirku sendiri. "Saya senang, Bu, kalau bisa bantu sedikit. Rumah ini terlalu tenang kalau Ibu sendirian. Kadang tenang itu bukan damai, tapi sepi." Beliau menghela napas panjang. "Iya, Wildan. Sejak suami Ibu gak ada, rasanya seperti kehilangan arah. Anita sibuk kerja, jarang di rumah. Ibu gak salahin dia. Cuma kadang butuh seseorang buat cerita hal-hal kecil, seperti dulu waktu Bapak masih ada." Aku menatap wajah beliau dengan penuh hormat. "Aku ngerti, Bu. Kadang cerita kecil justru bisa bikin hati lega. Kalau Ibu mau, saya temani minum teh sebentar." Beliau tersenyum lagi, kali ini lebih hangat. "Boleh, Wildan, tapi janji ya, jangan buru-buru pergi malam ini, biar Ibu bisa cerita sampai puas." "Baik, Bu. Selama Ibu belum bosan sama saya di sini aja." Kami berbincang lama malam itu, tentang masa lalu, tentang Anita kecil yang dulu sering merengek minta dibelikan es krim, tentang rindu yang tak bisa disampaikan pada orang yang sudah tiada. Di sela-sela cerita, aku hanya diam, sesekali mengangguk. Karena aku tahu, yang beliau butuhkan bukan jawaban, tapi telinga yang mau mendengarkan. Lampu taman mulai meredup, malam makin larut. Sebelum kami berpisah, beliau berkata pelan, "Terima kasih, Wildan. Ibu senang kamu gak pergi malam ini. Rasanya lebih tenang." Aku menunduk sopan. "Saya juga senang bisa menemani, Bu. Kadang ngobrol seperti ini justru bikin hati lebih hangat daripada selimut tebal." Besok malamnya, angin membawa dingin yang tak biasa. Aku duduk di kursi kayu, menatap ke arah lampu minyak yang cahayanya menari kecil. Bu Mawar masih dengan wajah lelah, matanya sembab menahan sesuatu yang berat, entah kesedihan, entah takut. Aku tahu, ada badai yang baru saja berlalu di hidupnya. Dan entah bagaimana, malam itu aku hanya ingin memastikan ia tak lagi berjuang sendirian. "Aku gak mau kamu sendiri malam ini, Bu," kataku pelan. "Kalau boleh, biar aku di sini saja." Ia sempat diam. Tangannya gemetar saat menyentuh cangkir teh yang sudah dingin. Lama, sebelum akhirnya ia berbisik lirih, "Terima kasih, aku juga nggak sanggup sendirian." Kami duduk bersebelahan, dipisahkan oleh udara yang penuh makna. Tak ada kata yang benar-benar bisa menggambarkan perasaan itu, antara iba, hormat, dan sesuatu yang hangat tapi tertahan. Di luar, angin mengetuk jendela.
seolah menegur agar kami tetap sadar batas. Aku menatap jam dinding. Tengah malam hampir tiba. "Tidurlah, Bu. Aku jaga di sini," ujarku perlahan. Bu Mawar menoleh, menatapku dengan mata yang tak lagi sekuat tadi. Dalam pandangan itu ada rasa percaya dan sedikit ketenangan yang akhirnya kembali. Ia tak menjawab, hanya mengangguk perlahan sebelum melangkah menuju kamarnya. Aku tetap di ruang tamu, menatap nyala lampu yang perlahan redup. Entah kenapa, malam itu terasa begitu panjang, tapi di antara senyap itu, aku tahu ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang halus tapi nyata, seperti rasa tenang setelah hujan reda. Setelah mengantar Mbak Anita ke kantor, aku kembali ke rumah keluarga itu. Udara pagi masih lembab. Dedaunan di halaman meneteskan sisa hujan malam tadi. Aku melangkah pelan, tak ingin menimbulkan suara keras. Di beranda, Bu Mawar sudah duduk dengan cangkir teh hangat di tangannya. Tatapannya menerawang jauh ke kebun belakang. "Sudah pulang, Wildan?" Sapanya lembut tanpa menoleh. "Iya, Bu. Mbak Anita sudah di kantor," jawabku sambil menaruh kunci di meja kecil dekat pintu. Ia mengangguk pelan. "Terima kasih, Nak. Kalau tidak ada kamu, entah bagaimana Ibu mengurus semuanya sendirian." Aku tersenyum kecil. "Saya hanya bantu sedikit, Bu. Lagi pula, sudah jadi tanggung jawab saya." Bu Mawar menatapku lama. Ada sesuatu di matanya. Bukan sekedar rasa terima kasih, tapi kerinduan yang dalam, seperti seseorang yang menatap masa lalu dari jendela yang sudah berdebu. "Kau tahu, Wildan, kadang Ibu merasa kehadiranmu mengingatkan pada almarhum. Caramu bicara, caramu menjaga rumah ini, bahkan perhatianmu pada hal-hal kecil." Suaranya terhenti sesaat. Aku tak tahu harus menjawab apa. Hanya diam, menunduk, lalu duduk perlahan di kursi seberangnya. "Saya cuma ingin Ibu tenang," kataku pelan. "Ibu tahu," ucapnya dengan nada yang lebih lembut. "Mungkin Tuhan kirim kamu ke rumah ini supaya Ibu gak merasa sendirian lagi." Kami diam cukup lama. Angin meniup gorden tipis, membuat aroma teh melayang samar. Dalam diam itu, ada rasa yang sulit dijelaskan. Bukan cinta, bukan kasihan, tapi semacam penghormatan dari dua hati yang sama-sama pernah kehilangan. Akhirnya, Bu Mawar berdiri dan menepuk bahuku ringan. "Istirahat dulu, Wildan. Nanti bantu Ibu beresin halaman ya." "Iya, Bu." Aku mengangguk. Saat langkahnya menjauh, aku menarik napas panjang. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang terasa hangat sekaligus berat. Sejak hari itu, aku tahu, baginya aku bukan sekedar pekerja. Aku adalah pengingat akan seseorang yang pernah sangat ia cintai. Dan itu tanggung jawab yang tak ringan untuk aku jaga. Sore itu, langit tampak murung. Awan kelabu menggantung rendah dan suara gemericik air dari selokan terdengar lembut di antara semilir angin. Aku baru saja selesai menyapu halaman ketika Bu Mawar keluar membawa 2 cangkir kopi hangat. Ia menaruh satu di meja kecil dekat pos jaga, tempatku biasa duduk setiap malam. "Minum dulu, Wildan. Capek ya?" Suaranya lembut, tapi ada getar kecil di ujungnya. Aku tak senyum. "Enggak, Bu. Malah senang bisa bantu-bantu begini." Ia duduk di kursi sebelah, memandangi langit yang mulai jingga. "Tahu nggak, dulu kalau sore begini, almarhum suka duduk di sini juga. Katanya tempat ini paling tenang buat dengar suara dunia." Aku menunduk, mendengarkan dengan saksama. "Ibu masih sering kangen ya?" Ia menghela napas panjang. "Setiap hari, Wildan, tapi entah kenapa, sejak kamu ada di sini rasa sepi itu berkurang sedikit." Aku diam. Ada jeda panjang di antara kata-kata itu. Tapi rasanya lebih dalam dari percakapan manapun. Aku tahu kalimat itu bukan sekedar terima kasih. Itu adalah ungkapan dari hati yang sudah lama menahan rindu. "Ibu gak bermaksud apa-apa.
Hanya merasa kamu seperti bayangan yang dulu pernah ibu miliki. Tenang, sabar, nggak banyak bicara tapi tahu kapan harus ada. Aku menatap ke arah jalan yang mulai basah oleh rintik hujan. Mungkin Tuhan sengaja, Bu. Kadang orang yang kita temui bukan untuk menggantikan, tapi untuk mengingatkan bahwa kita masih bisa merasa hangat tanpa harus melupakan. Bu Mawar tersenyum tipis. Kamu bijak juga, Wildan. Aku tertawa kecil. Belajar dari kehidupan, Bu. Hujan mulai turun perlahan. Kami tak bergerak, hanya duduk mendengarkan suara alam yang jatuh di atap dan dedaunan. Di antara hujan itu, ada kedamaian yang aneh. Bukan kebahagiaan, tapi ketenangan karena saling memahami tanpa perlu banyak bicara. Ketika langit mulai gelap, Bu Mawar berdiri, menepuk bahuku perlahan. Kalau hujan reda, makan malam ya, Ibu masak sop. Jangan lupa istirahat, nanti malam jaga lagi. Iya, Bu, terima kasih. Ia berjalan masuk ke rumah dengan langkah pelan, meninggalkan aroma kopi dan keteduhan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, aku menatap hujan lama sekali. Entah kenapa ada rasa syukur yang pelan-pelan tumbuh di dada, karena bisa menjadi seseorang yang membuat orang lain tidak merasa sendiri lagi. Hujan sudah berhenti. Udara malam terasa lebih sejuk dari biasanya, membawa aroma tanah yang segar. Dari pos jaga, aku melihat sisa air menetes dari ujung daun, memantulkan cahaya lampu halaman yang kuning redup. Suasana begitu tenang, hanya terdengar suara jangkrik dan deru angin pelan melewati celah pohon mangga di sudut halaman. Saat itulah, dari arah rumah, Bu Mawar muncul perlahan membawa sesuatu di tangannya. Sebuah selimut tipis dan secangkir teh hangat yang masih mengepulkan asap. Wildan, panggilnya pelan. Tadi ibu lihat, kamu belum istirahat. Dingin begini, jangan sampai masuk angin. Aku tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Saya nggak apa-apa kok. Tetap saja, jawabnya lembut. Kadang orang yang kuat pun butuh dijaga. Aku menerima teh itu, menatap uapnya yang menari di udara malam. Ada rasa hangat yang tak berasal dari minuman itu, tapi dari perhatian yang tulus. Kami duduk berdua di pos jaga kecil itu, tanpa banyak bicara. Sesekali hanya terdengar desahan napas dan detak waktu yang berjalan pelan. Malam ini, ibu merasa tenang. Mungkin karena tahu ada orang baik yang menjaga. Aku menatapnya, lalu berkata pelan, "Saya cuma melakukan yang bisa saya lakukan, Bu. Kalau kehadiran saya bisa membuat ibu sedikit lebih tenang, itu sudah cukup." Ia mengangguk, matanya menatap ke arah langit. Kadang Tuhan memberi kita seseorang bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk mengisi ruang kosong dengan kebaikan. Aku terdiam. Kalimat itu menancap dalam. Malam yang dingin mendadak terasa hangat. Bukan karena api, tapi karena rasa saling mengerti tanpa perlu banyak kata. Kami tetap duduk hingga lampu teras mulai meredup. Sebelum kembali ke rumah, Bu Mawar menatapku sebentar. "Terima kasih, Wildan. Jangan lupa istirahat ya." "Iya, Bu. Selamat malam." Langkahnya perlahan menjauh, meninggalkan aroma teh dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Aku menatap ke arah langit, melihat satu bintang muncul di antara awan sisa hujan. Dalam hati, aku berbisik pelan. Mungkin beginilah cara Tuhan menyembuhkan seseorang. Pelan, tanpa suara, lewat kehadiran orang yang tulus. Pagi itu segalanya kembali seperti biasa. Tak ada kata, tak ada tanya, seolah malam sebelumnya hanyalah bagian dari mimpi yang sengaja dilupakan. Wildan hanya tersenyum tipis ketika melihat Bu Mawar menyuguhkan teh hangat di beranda. Mereka berbincang ringan tentang hujan semalam, tentang kebun belakang yang mulai tumbuh bunga, seolah hati mereka sepakat untuk tidak mengungkit apapun. Namun di balik diam itu, ada rasa yang tak bisa didefinisikan. Rasa yang muncul bukan karena keinginan,
tapi karena kehadiran. Kadang, seseorang datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk menyadarkan bahwa ketulusan masih ada, bahkan di antara hati yang lelah dan jiwa yang sedang mencari arah. Kebaikan kecil bisa menjadi cahaya besar bagi hati yang pernah kehilangan. Kadang perhatian sederhana mampu menggantikan ribuan kata penghiburan. Dalam hidup, kita tidak selalu diminta untuk memiliki seseorang. Kadang, kita hanya diminta untuk hadir, sekadar menjadi penenang di tengah sunyi atau menjadi telinga bagi hati yang lelah. Ketulusan tidak selalu diukur dari seberapa besar kita memberi, tapi seberapa ikhlas kita menemani tanpa berharap kembali. Tuhan punya cara indah mempertemukan dua jiwa yang sama-sama pernah kehilangan. Bukan untuk saling menggenggam, tapi untuk saling menguatkan. Kalau kamu pernah berada di posisi Wildan, hanya ingin berbuat baik tanpa pamrih, tulis di kolom komentar. Aku percaya kebaikan kecil bisa menyembuhkan hati yang besar. Dan jangan lupa, bantu sebarkan kisah ini dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Karena mungkin ada seseorang di luar sana yang butuh pengingat bahwa ketulusan itu masih ada.